semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu ya dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika bepergian. Oke, hari ini masih belajar dengan saya ya, dan hari ini akan melanjutkan materi yang kemarin. Dan juga hari ini hari terakhir kita belajar bersama. Nah, untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Ini kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Sebelumnya, saya akan mengingatkan materi sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang akan saya jelaskan lagi untuk lebih jelasnya. Nah, sebelumnya kalian buat dulu bidang koordinat seperti ini. Yang tidur ini namanya sumbu X, lalu yang berdiri ini namanya sumbu Y. Nah, yang di sebelah kanan itu dari 0 itu positif, lalu yang di sebelah kiri itu negatif, lalu yang di atas itu positif, kalau yang di bawah negatif. Begitu. Lalu sekarang kita ambil contoh titik A itu 3,6. 3,6 ini kita tentukan dari 0 ini ke kanan itu 3, 1, 2, 3. Nah, 6-nya itu kita ke atas. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik A di sini 3,6. Jadi yang dihitung duluan itu yang depan itu X, yang belakang itu Y. Selanjutnya B 4,4. Caranya sama, dari 0 ini ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Lalu ke atas 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, titik B di sini 4,4. Selanjutnya, titik C itu negatif 4,3. Nah, negatif 4,3 itu bagaimana? Berarti kalau negatif itu ke kiri. Dari 0 ini 4 langkah ke kiri, 1, 2, 3, 4. Lalu ke atasnya 3, 1, 2, 3. Jadi titik C di sini minus 4,3. Selanjutnya titik D itu negatif 6,5. Caranya sama, 6 langkah ke kiri. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atasnya 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi D di sini negatif 6,5. Selanjutnya E negatif 5,5. Kok negatif semua? Bagaimana caranya? Berarti perhitungannya ke kiri 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena itu minus juga, jadi ke bawah 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini titik E negatif 5, negatif 5. Selanjutnya titik F negatif 3, negatif 3. Jadi kita dari sini negatif 3 langkah ke kiri, 1, 2, 3. Terus 3 langkah ke bawah, 1, 2, 3. Berarti titik F di sini negatif 3, negatif 3. Selanjutnya G 2, negatif 6. Nah, ini dari 0 ke kanan 2 langkah, 1, 2. Lalu karena negatif kita ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik G di sini 2, negatif 6. Lalu titik H 6, negatif 5. Jadi 6 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik H di sini 6, negatif 5. Begitu. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Masalah. Pernahkah kalian berkemah
Dalam perkemahan pasti ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos yang lain, kolam, dan yang lain-lainnya. Coba sekarang perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Nah, yang pertama itu di sini di titik 0,0 ini ada pos utama. Lalu ada perumahan. Perumahan itu terletak di 6,5, jadi 6 ke kanan, 5 ke atas. Di sini itu ada perumahan. Lalu di titik negatif 4,3 ini ada tanah lapang. Lalu ada pertanyaan dari perumahan ini ke tanah lapang jaraknya berapa? Nah, kalau dihitung dari pos utama kan di sini 6,5, di sini negatif 4,3. Lalu kalau titik asalnya itu dari perumahan ke tanah lapangnya ini berapa? Nah, kita hitung dari perumahan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke kiri, 10 langkah ke kiri, lalu 1, 2 langkah ke bawah. Jadi jarak dari perumahan ke tanah lapang itu ada negatif 10, negatif 2. Selanjutnya di sini tuh ada kolam di titik negatif 3, negatif 3. Lalu pertanyaannya berapa jarak dari perumahan ke kolam? Lalu kita hitung dari perumahan ini ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jarak dari perumahan ke kolam ini negatif 9, negatif 8. Lalu sama seperti tadi, di sini masih ada kolam dan di sini ada tanah lapang. Lalu di sini ada pemakaman, jaraknya itu negatif 5, negatif 2 dari pos utama. Lalu pertanyaannya, jarak dari pemakaman ke tanah lapang ini ada berapa? Kita hitung 1 ke kanan ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti jaraknya 1,5. Selanjutnya jarak dari pemakaman ke kolam. Kita hitung 1, 2 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah. Jadi jarak dari pemakaman ke kolam itu ada 2, negatif 1. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Sudah paham belum? Jika belum, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Pasti akan saya jawab. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk mengerjakan tugas. Jangan lupa dikerjakan ya agar mendapat nilai. Oke, kalau begitu selamat belajar. Terima kasih.